Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan belajar IPA kelas 8 semester ganjil, materi struktur dan fungsi tumbuhan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Jaringan tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang bersifat embrional, cirinya selalu membelah. Terdiri dari dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa adalah perkembangan dari jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi. Tersusun dari tiga jaringan, yaitu jaringan pelindung, penguat, dan pengangkut. Perbedaan meristem primer dan sekunder. Meristem primer itu berkembang dari jaringan embrional, contohnya meristem apikal. Pertumbuhan primer menyebabkan pertumbuhan jaringan primer, contohnya bertambahnya panjang pada ujung akar dan batang. Sedangkan meristem sekunder adalah berkembang dari jaringan dewasa yang berdiferensiasi tetapi masih bersifat dapat membelah. Contohnya kambium, jaringan dewasa bersifat meristematis, membelah menjadi xilem dan floem. Pertumbuhan sekundernya menyebabkan pertumbuhan jaringan sekunder, contohnya bertambahnya diameter batang. Jaringan dewasa tersusun dari tiga macam, yaitu jaringan pelindung, penguat, dan pembuluh. Kita bahas satu persatu. Jaringan pelindung mempunyai ciri-ciri: lapisan paling luar, sel-sel rapat tidak berklorofil, mengandung lapisan lilin. Contohnya adalah epidermis dan periderm. Jaringan penguat mempunyai ciri-ciri berfungsi memperkuat kedudukan jaringan lain sebagai tempat melekatnya jaringan lain. Struktur jaringan tidak sama walaupun berasal dari jaringan embrional yang sama. Contohnya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan jaringan pembuluh mempunyai ciri berfungsi sebagai pengangkut zat makanan atau sisa metabolisme. Bentuk jaringan seperti pipa, contoh xilem dan floem. Epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Mempunyai ciri-ciri: 1. Selnya berbentuk balok, tipis, rapat, serta tidak memiliki ruang antar sel. 2. Berfungsi sebagai pelindung dilapisi kutikula. 3. Sebagian epidermis ada yang termodifikasi menjadi sisik atau bulu. 4. Biasanya tidak memiliki klorofil. Ciri mendasar parenkim terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Kolenkim adalah struktur hampir sama dengan parenkim. Fungsinya penguat tumbuhan muda dan herba. Sedangkan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang keras. Pada gambar terlihat bahwa parenkim mempunyai dinding tipis, bulat, persegi atau panjang. Terdapat ruang antar sel, banyak mengandung kloroplas. Sedangkan kolenkim, dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Sel bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya, tidak ada ruang antar sel. Pada sklerenkim, dinding tebal, keras dan memiliki nokta, tersusun dari sel mati, tidak terdapat ruang antar sel, dan dinding sel mengandung selulosa dan lignin. Jaringan pembuluh, xilem dan floem. Xilem berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar ke daun. Air diedarkan melalui xilem dengan proses adesi dan kohesi.
Sedangkan fungsi dari floem mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Kita lanjutkan ke organ-organ tumbuhan yang akan kita pelajari, akar, batang, dan daun. Pada akar terdapat beberapa jaringan. Yang pertama, epidermis, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua, korteks, dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Endodermis, satu lapis sel tersusun rapat, mengalami penebalan pita Kaspari yang menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan hara lainnya. Yang keempat, silinder pusat, terdapat xilem dan floem. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada akar monokotil, letak floem dan xilem berselang-seling membentuk lingkaran. Batang terdiri atas 1 epidermis, 2 korteks, 3 endodermis, dan 4 silinder pusat. Ada yang berbeda pada lapisan endodermis batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Mesofil terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spon. Apa perbedaan antara jaringan palisade dan spon? Palisade banyak klorofil sebagai tempat fotosintesis, sedangkan jaringan spon menyimpan hasil fotosintesis sementara. Pembahasan berikutnya adalah penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Yang bisa kita lihat pada gambar adalah teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Contoh yang kedua adalah susunan batu rumah meniru jaringan batang. Tembok rumah agar kokoh diberi besi. Hal ini merupakan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Contoh yang ketiga, struktur akar yang kokoh dan dapat menunjang tumbuhan pada daerah laut. Hal ini bisa dipakai sebagai dasar pengembangan pembangunan fondasi rumah, fondasi dalam pembuatan jembatan, dan lain-lain. Apakah sudah jelas anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan pelajaran materi berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.